video kali ini, aku akan membahas kasus pelanggaran tata ruang di Makam Kapas Krampung, Kecamatan Simokerto, Surabaya. Lokasinya persis berseberangan dengan Makam Pahlawan Nasional W.R. Supratman, sang pencipta lagu Indonesia Raya. Kasus ini menarik karena lokasinya sangat sensitif, tapi justru jadi ajang pelanggaran. Yuk kita bahas satu persatu. Pertama-tama, kita bahas dulu lokasi dan jenis pelanggarannya. Tempat ini bernama Makam Kapas Krampung atau bagi warga sekitar biasa menyebutnya sebagai Makam Rangkah. Lokasinya ada di Jalan Kenjeran, Kecamatan Simokerto, Surabaya. Di area makam ini ditemukan dua jenis bangunan liar. Yang pertama adalah bekupon. Bekupon adalah kandang burung merpati berukuran besar yang bisa muat puluhan bahkan ratusan ekor merpati. Yang jadi masalah, bekupon-bekupon ini diduga kuat digunakan sebagai tempat praktik judi merpati. Jenis pelanggaran kedua adalah rombong atau lapak-lapak liar milik pedagang kaki lima. Lapak ini berdiri tanpa izin dan mengganggu keindahan serta ketertiban area makam. Yang lebih ironis lagi, lokasi ini persis berseberangan dengan Makam Pahlawan Nasional W.R. Supratman. Pada kasus ini pernah dilakukan penertiban pada 23-28 Mei tahun 2025. Pada 28 Mei tahun 2025, pemerintah melakukan eksekusi pembongkaran paksa yang dimulai pada pukul 8 pagi. Total personel yang dikerahkan sangat besar, ada sekitar 152 orang yang terdiri dari TNI, Polri, Satpol PP dari 5 kecamatan, Dishub, BPBD, dan Dinas Lingkungan Hidup. Hasilnya, 2 bekupon besar dibongkar paksa menggunakan alat berat. Material bekupon dipotong-potong agar tidak bisa dipakai lagi, lalu diangkut menggunakan 3 dump truck. Lapak-lapak liar juga ikut dibersihkan, dan kabar baiknya, masalah perjudian merpati yang selama ini meresahkan warga juga ikut terselesaikan. Nah, peraturan-peraturan apa saja sih yang dilanggar dalam kasus ini? Mari kita bahas satu persatu. Pertama, di tingkat Undang-Undang Nasional ada UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. UU ini menegaskan bahwa setiap pemanfaatan ruang harus sesuai dengan rencana tata ruang yang sudah ditetapkan. Kedua, di tingkat Peraturan Daerah Kota Surabaya ada Perda Nomor 7 Tahun 2009 tentang bangunan yang kemudian diubah dengan Perda Nomor 6 Tahun 2013. Perda ini, tepatnya di Pasal 5 Ayat 1, mewajibkan setiap bangunan untuk memiliki izin mendirikan bangunan atau sekarang disebut Persetujuan Bangunan Gedung. Ketiga, ada Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Perda ini menjadi dasar hukum bagi pemerintah untuk melakukan penertiban terhadap bangunan liar yang mengganggu ketertiban dan keindahan kota. Meskipun kasus ini sudah selesai dengan tuntas, kita sebagai mahasiswa perencanaan wilayah dan kota harus bisa memberikan alternatif solusi untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Solusi yang pertama bisa dengan pemasangan plang peringatan permanen yang mencantumkan peta sempadan makam, aturan yang berlaku, serta sanksi bagi yang melanggar. Solusi yang kedua adalah dengan program relokasi dengan insentif untuk PKL. Bagi pedagang kaki lima yang lapaknya ditertibkan, pemerintah bisa menyediakan lokasi berjualan resmi di sekitar situ dengan biaya sewa yang ringan untuk 6 bulan pertama. Juga diberikan bantuan modal usaha kecil-kecilan. Dengan begitu, mereka tidak merasa dirugikan dan tidak akan kembali berjualan di area yang dilarang. Solusi yang ketiga ada patroli rutin pasca penertiban. Penertiban saja tidak cukup. Pemerintah perlu melakukan patroli rutin setiap bulan, setidaknya selama 6 bulan pertama untuk memastikan tidak ada bangunan baru yang berdiri. Sekian video pembahasan kasus pelanggaran tata ruang di Makam Kapas Krampung, Kecamatan Simokerto, Surabaya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih.